mereka ini for profit company, mereka bukan badan amal. Yes. Ini bukan yayasan orang tua asuh. MSCI ini cari duit, cari profit. Lu sebenarnya mau cari apa? Cari untung apa? Karena fakta membuktikan mereka cari untung ketika bikin crash Yunani, Argentina, Pakistan. Banyak negara-negara sengaja dibikin kolaps, bursanya hancur, terus perusahaan-perusahaan barat masuk, beli, akuisisi dengan harga murah. Halo, kembali lagi bersama POV Talk bersama Bloomberg Technote. Saat ini kami sudah kedatangan narasumber yang luar biasa lagi. Siapa dia? Tapi tunggu dulu. Perkenalan dulu ya, saya Maria Sarjana dan teman saya satu lagi Bang Hotman. Kita akan sama-sama membahas hari ini terkait dengan bursa saham Indonesia dan lagi-lagi apa yang akan terjadi di bursa saham termasuk perekonomian Indonesia ke depan. Bang Hotman, silakan. Halo POV Talk People, bertemu lagi sama saya Hotman Saragi dan tentu seperti sudah sebutkan Maria, kita kedatangan salah satu narasumber yang tidak kalah famous ya di dunia di Jakarta Digital, apalagi beliau juga punya podcast sendiri yang rame pengunjungnya. Followersnya 1 juta lebih. 1,5 ya Bang? 1,5. Silakan Maria, perkenalkan siapa narasumber itu. Waduh, ini seorang narasumber yang sepertinya mungkin POV People juga sering banget ya, karena podcastnya dia seliweran di mana-mana. Dia adalah Bang Benny Huta Barat atau lebih dikenal dengan Benix. Bang Benix. Apa kabar Bang? Thank you. Halo, Bang Benix. Sudah mampir di kita. Thank you. Ya, sama-sama Bang. Ini Bang Benix ini luar biasa sih, banget ya kan. Yeah. Sekarang ini terkenal sebagai YouTuber yang mengulas masalah ekonomi, kemudian permasalahan berbagai macam yang ada di Indonesia, di luar negeri juga. Tapi sebetulnya background-nya keren loh. Coba, Bang Hotman tahu nggak background-nya Bang? Ya Bang, sebelum kita mulai sama apa yang menjadi menu utama kita hari ini, gue sebenarnya penasaran sama lu, karena kalau gue riset, itu ternyata dia udah melalang buana kemana-mana nih. Dari orang hukum di korporasi, jadi investor, kemudian ternyata pernah jadi calon wali kota juga, Mar. Iya, keren banget ya. Jadi semuanya kayaknya udah pernah dicoba gitu. Tapi belakangan dia juga mungkin fokusnya lebih ke aktivitas di investasi di pasar saham ya. Dia punya grup namanya Benix Investor Group, dan itu juga udah lumayan gede. Dan mungkin hari-hari belakangan ini mungkin dia akan diisi oleh Bang Benny itu dengan aktivitas untuk sharing knowledge untuk investor-investor ya Bang. Bang, mungkin itu sedikit background dari kita, tapi saya ingin mulai dulu Bang. Transisi lu dari seorang profesional menjadi investor itu ceritanya gimana sih? Waduh, panjang nih perjalanan nih. Jadi tarikan nafasnya udah. Iya, selalu panjang. Soalnya basic saya dulu itu programmer, IT. Oh, wow. Itu basicnya. Itu kuliah saya pertama kali itu IT. Saya kuliah di BINUS. Tapi lu lulusnya di UI? Lulusnya di UI. Jadi SH. Tapi harusnya SE. Jadi orang zaman dulu bilangnya sarjana IT ya. Sarjana IT apa Eskom. Iya. Waktu di ilmu komputer. Karena waktu itu saya ambil Bachelor of Engineering di situ di BINUS. Spesialisasinya AI. Oh, wow. Terlanjur masuk kuliah ternyata susah. Kuliah AI. Zaman dimana orang belum tahu AI gitu ya. Tahun berapa kalau boleh tahu? 2004. Jadi 2004. Jadi kita kuliah programming, belajar bahasa Borland, bahasa C, bahasa yang nggak ada di dunia saat ini karena bahasanya bahasa mesin saat itu ya. Jadi susahnya bukan main. And ternyata saya lebih banyak menghabiskan waktu buat ngajar dibandingkan kuliah. Jadi kuliahnya terbengkalai, tapi saya ngajar juga di BINUS. Ngajar apa? Saya ngajar animasi, 3D, desain di BINUS. Ternyata saya lebih fun, lebih senangnya di sana. Gitu. Yang ngajar di situ, lupa kuliah, nilainya jadi jelek. Ternyata di belakang layar, kakak saya yang ngedaftarin saya di UI. Jadi saya kasihkan cari duit lah. Kita ngajar gitu. Saya punya beberapa bisnis lah waktu masih kuliah. Dari setelah SMA langsung seneng ngulik-ngulik gitu ya? Senang. Belajar IT, terus ngulik-ngulik, terus punya pengetahuan, sharing ke orang. Tapi ternyata formalitasnya diabaikan. Ya. Pendidikan formalnya jadi dia terabaikan. Betul. Jadi kayaknya tiba-tiba mungkin bocor ya. BINUS itu ngirim rapot, suka ngirim ke rumah. Jadi ketahuan, sebenarnya nilainya jelek, jarang masuk. Kakak saya marah gitu kan. Jadi diem-diem dia daftarin saya di UI.
Saya masih ingat waktu itu saya lagi di Bandung. Saya bisnis logistik lah waktu itu. Jadi lagi lihat pengiriman pas di Bandung. Ben, pokoknya besok lu jam 11 siang udah di Depok ya. Ngapain ke Depok? Ketemu siapa? Udah pokoknya lu datang aja lah ke Depok. Kita kan nggak tahu apa-apa gitu kan. Ya udah datanglah ke Depok. Dapat masuk ke Depok ke UI, ada gedung gede. Ternyata saya baru tahu itu Balairung. Ribuan orang tes gitu kan. Iya. Kakak saya nunggu di depan pintu. Ben, ini penanya, pensil 2B, ini penggaris, pokoknya lu masuk ikut gitu deh. Oh gitu. Bisa ya? Udah. Kan daftar, kan saya juga ada pengalaman masuk UI gitu ya. Jadi kayak daftarnya kan mesti ada fotonya, terus kita mesti ngeprint itu. Iya, Terus itu kakak saya ngurusin. Saya nggak bakal mau ngurusin begituan. Ya ribet lah. Iya. Jadi ya udahlah, anyway, udah terlanjur didaftarin. Pokoknya Ben, kali ini lo harus lulus ya. Nggak boleh nggak lulus, kata dia. Oh ya udahlah, oke. Akhirnya saya ikut gitu loh, dan ternyata lulus. Dan ternyata cukup fun. Jadi belajar hukum itu fun lah. Saya betah. Jadi kalau dulu paling depan kalau bisa. Happy. IPK saya lumayan lah. 3, berapa saya lupa lah. Makanya padahal nggak pernah nyatet gitu kan. langsung ke Belanda ya. Ya, itu ya puji Tuhan nih. Seru lah perjalanan di dunia hukum. Nah, gara-gara itu juga jadi banyak berinteraksi karena kita punya klien tuh rata-rata perusahaan luar negeri. Jadi perusahaan dari Dubai. Berarti lu sempat kerja sebagai corporate lawyer gitu? Iya, jadi corporate lawyer, gue sempat jadi lawyer salah satu orang terkaya di Indonesia. Kantornya di sebelah sana. Nggak boleh spill. Menaranya ada banyak, nggak boleh spill nama. Tapi kantor itu lawyernya apa? Itu in-house kalau yang in-house. Yang itu in-house. Kalau yang kantor lawyernya itu di London. Jadi kita sempat kerja di kantor, dia ada yang di Amsterdam, London, Dubai, Hong Kong. Pas gue ditempatin di Hong Kong, kita punya klien waktu itu salah Berarti satu. Berarti in-house counsel ya? Oh, itu masih law firm sih kalau pada saat itu. Sampai kita punya klien di Hong Kong, ternyata dia perusahaan konglomerat terbesar di dunia internet dari China. Dia mau invest ke Indonesia. Gitu loh. Dari ngobrol-ngobrol, Ben, gimana kalau mereka mau buka cabang nih di Indonesia? Coba deh ikutin proses interviewnya. Gitu. Mulailah kita akhirnya ikut. Akhirnya kerja di sana. Mereka buka setup company di Indonesia. Alurnya tuh kita setup perusahaan di Hong Kong setup perusahaan di Singapura, perusahaan Singapura setup di Indonesia, alurnya begitu. And then saya in charge bagian legal operation di Indonesia. Ini perusahaan yang zaman itu nggak ada orang yang tahu, semua orang pun nggak mau kerja di situ. Iya. Gitu. Karena perusahaan Hong Kong, perusahaan China mainland, orang nggak ada, orang mah pengennya kerja di Pertamina kali, atau di Shell gitu kan, perusahaan oil and gas. Kucuk-kucuk orang bilang, Ben, lu ngapain kerja di perusahaan gak jelas gitu kan. Memang sih perusahaan gak jelas gitu. Tapi kayaknya ini jadi masa depan nih. Ini perusahaan internet nomor 1 di Cina saat itu. Kita kerjalah, interview, ngobrol, cocok. Gitu. Ketawa-ketawa malah sama orang Cina ya. Gue baru interview di Cina itu panjang kali lebar. Komisarisnya dateng, direkturnya dateng, pemegang sahamnya datang, semua interview. Jadi itu interview tergila. Total mungkin ada 24 orang yang gue temuin. Buset. Belum konglomerat lokalnya juga udah ada, karena ada joint venture. Jadi direktur yang lu pelajari itu, memang sistemnya memang begitu di sana. Di Cina, ya mereka sangat-sangat well scrutinized lah, sangat-sangat hati-hati, apalagi posisi legal ini kan strategik ya, berhubungan dengan pajak, legalitas segala macam. Ya kita masuk ke sana. Jadi ketika saya kerja di sana, saya baru tahu ternyata ini perusahaan internet sangat besar di China. Dan ternyata mereka beroperasi itu kayak perusahaan startup, even udah konglomerat. Artinya namanya orang Cina nggak mau rugi. Dia hire gue sebagai orang legal, begitu masuk ke sana, Ben kerjain dong accounting, Ben meeting dong sama BKPM, Ben meeting dong sama bagian marketing, media relation juga, Ben meeting dong sama media, Ben kita dulu. Jadi semua namanya juga perusahaan China's company kan, nggak mau rugi. Lama-lama job desk gue jadi banyak banget gitu loh. And that's good, karena kita jadi belajar a lot of things. Kita ketemu banyak orang, gue ngerjain biz dev sebagian ada, marketing ada, operation ada, belajar banyak banget. Sampai kemudian dia jadi perusahaan gede banget. Jadi di contoh, kalau teman-teman di sini ada yang hobi main game online, most likely itu punya perusahaan kita. Garena ya? Yang punyanya Garena. Lebih gede lagi dibanding Garena. Lebih gede lagi dari Si. Lebih gede lagi? Pemiliknya Si. Oh, I see. Gitu. Jadi dia nomor 1 di China. Semua yang kita lihat ini itu cuma anak-anaknya dia, lucu-lucunya dia lah. Gitu. Dia jauh lebih besar dari itu semua. Dia di China udah setara Alibaba. Gitu. Jadi seru lah perjalanannya bersama mereka. Ya dari sana jadi belajar dunia bisnis.
Dan ya ternyata fun ya masuk bisnis. Akhirnya saya switching dari lawyer ke dunia bisnis. Iya, jadi mulai belajar ngembangin bisnis Tahun berapa orang. tuh momentumnya? 2015 kayaknya, 2015. Iya, 2015 2014. 11 tahun yang lalu. Berarti balik lagi ke core awal ya, ekonomi. Ke core ekonomi gitu. Iya. Ternyata enak banget gitu kan. Ben, habis tanda tangan dapat 300 miliar gitu kan. Dealing ini dapat 200 miliar. Dulu kita pegang perusahaan musik streaming terbesar di Indonesia sebelum ada yang warna hijau, Spotify. Jux ya. Yes. Jadi Jux itu punya kita. Iya, itu punya kita. Jux itu kalau yang ini experience saya ya, itu kualitas suaranya paling bagus sih. Nah, betul. Kalau kita berlangganan itu kan mereka punya opsi itu kualitas suaranya, dan aku rasa Jux itu paling bagus dibanding. Iya, itu betul. Secara teknologi memang canggih banget ini mereka nih. Itu cuma satu bagian kecil. Iya. Mungkin nggak seujung kuku pun nggak ada tuh Jux itu dalam portofolio perusahaan kita. Ya, begitu besar. Seru lah. Nah, dari sana ya jadi belajar banyak hal. Oke. Siapa yang ngajarin lu soal investasi? Pertanyaan bagus. Jadi waktu gua kerja di Gojek, Oh, oke. itu termasuk life changing experience karena gua dapat bos gua orang Prancis. Dia chief commercial officer, dan gue bilang sama dia ya, lu tuh inspiratif karena gue pernah baca interviewnya dia di Bloomberg juga, kalau nggak salah Business Week deh waktu itu masih. Si siapa? Antoine namanya. Oke. Orangnya pinter banget, hebat lah. Dan di situ gue baca dia itu dalam perjalanannya gue juga belajar dia kaya raya bukan dari gaji gitu loh. Duitnya masih banyak banget, tapi kaya raya dari investasi, dari saham. Nah disitulah gue mulai belajar apa sih saham. Gitu. Karena waktu di sana gue merasa kayak seneng banget gitu kan, dapat gaji 200 juta apa 300 juta sebulan pas di Gojek. Gue bilang, bos gue pengen kayak lu, gajinya 500 juta, 500 atau 500 juta sebulan. Gue pengen kayak lu, gimana caranya? Ini mah kecil Ben gitu kan. Padahal yang lebih gede nih, yang lebih gede apa? Jadi investor gitu. Ternyata penghasilan dia jauh lebih besar, jadi nggak ada yang lebih besar dan lebih worth it lah buat dikejar. Di situ lah gue mulai belajar. Nah beruntung di Lala, kemudian gue pindah ke asuransinya Astra Insurance. Di situ gue ketemu ada CEO-nya pinter banget. Mungkin the next presiden direktur Astra International. Orang yang pinter banget, namanya Rudy Chen. Dan kalau lu masuk ke ruangannya Rudy Chen ini, CEO perusahaan asuransi, kayak anak kuliah. Jadi zaman gue dulu kuliah itu suka tulis kata-kata motivasi, ngeprint di kertas APS, tempel di dinding. Oh iya, dia juga gitu. Dia lakukan itu. Kertas APS dia print, ditaruh di belakang dinding ruangan dia kan, di root CEO. Jadi kalau kita diajak meeting, mau nggak mau ngebaca dong. Oh iya Pak Rudy hari ini ngapain, gini-gini. Ada kata-katanya Warren Buffett. Jadi, buy when there is blood on the street. Maksudnya apa ya? Buy when there is blood on the street. Buy a good company. Do not buy unreliable company. What is more important than intelligence is actually integrity. So integrity worth more than intelligence. Belajarlah banyak lah gimana cara evaluasi. Dan tiap kali meeting nambah terus gitu kan. Tiap kali datang. Lama-lama makin banyak tulisan-tulisannya. Akhirnya di situ gue belajar. Kayak perusahaan asuransi kita itu di situ profitnya itu di atas 1 triliun setiap tahun. Dan di situ gue belajar, even pun mereka berhenti jualan, stop premi asuransi, mereka akan tetap profit triliunan setiap tahun. Kenapa bisa? Dari investasi. Nah disitulah akhirnya, gue harus belajar nih siapa sih Warren Buffett, siapa sih Berkshire Hathaway, siapa sih Charlie Munger gitu loh. Baca, ternyata logiknya dapet. Dan ketika baca lagi, ternyata otak, the real brain behind Berkshire Hathaway itu adalah Charlie Munger. Dan Charlie Munger adalah lawyer, sarjana hukum. Saya mulai baca bukunya Charlie Munger. Oh ini inline. Gue selama ini nggak nyambung baca bukunya Benjamin Graham. Ini orang ngalor ngidur, filosofis nggak jelas. Pusing banget. Tapi cuannya juga nggak gede-gede banget gitu loh. Apa sih yang diomongin? Begitu lihat bukunya Charlie Munger. Nyambung investor gitu. Karena value investor. Iya, dan pendekatannya kan mungkin sama ya. Iya, logik. Saya juga baru ngehnya pas kuliah hukum di UI ya. Ternyata mayoritas anak hukum di UI itu bukan anak IPS tapi anak IPA. Aneh ya. Jadi anak IPA, mayoritas anak hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah anak IPA. Dan itu penting. Dia ada logiknya. Nah, itulah yang kita pakai di dunia investasi. Jadi itu sangat membantu perjalanan investasi gue sih. Dan kebanyakan orang di Wall Street juga sekarang lulusan MIT.
Oh iya. Karena mereka pintar sekali membuat produk-produk turunan dari semua instrumen-instrumen yang Derivatif itu ada. Derivatif itu mesti orang-orang yang jago Orang matematika IPA lah ya. sih. Iya, iya. Orang jago matematika tuh pintar banget bikin modul untuk bikin produk-produk. Ya kayak yang crash kemarin waktu 2008 itu kan derivatif yang mereka semua yang bikin subprime mortgage gitu. Iya, si Michael Burry itu juga betul. Ya memang harus pintar matematika sih, logik kalau untuk bisa logik matematikanya. Tapi kalau matematikanya mungkin 7 nggak bakal. Iya, tapi logiknya ada logiknya lah ya. I just joke, sorry. Iya. Nah, kebanyakan orang pintar matematika logiknya jalan sih, ya nggak mau, ya kan? Enggak juga, karena kayak IPA lah. Newton, kalau tahu Newton, Isaac Newton itu bangkrut, miskin karena nggak ngerti cara investasi. Dia bangkrut. Dia investasi di salah satu perusahaan kapal terbesar spesialis jual beli budak dari Afrika ke Inggris. Dia boncos di situ. Karena walaupun dia pinter, ya dong, ngerti fisika, penemu banyak teori gravitasi, tapi dia jeblos di saham. Karena ternyata nggak selalu sinkron. IQ sama dunia investasi beda. Oke, awal lu jadi seorang memutuskan akhirnya jadi lu masuk ke investor, lu pendekatan yang lu pakai apa nih? Lu belajar fundamental dulu atau lu belajar teknikal juga sekalian? Teknikal gue nggak pernah percaya, menurut gue itu bullshit lah. Ini pandangan yang beda lagi nih. Ini value investor banget. Iya, jadi betul-betul nggak bener lah, karena semua buku yang kita baca literatur, pelajarilah segala bentuk candlestick, palu Thor lah, petir beginilah, pola apalah nggak tahu lah. Bollinger Bands. Ya, Bollinger Band lu bolak-balik, hasilnya belum tentu sama, nggak bisa direplicate gitu loh. Ya itu kan berbicara kecenderungan statistik ya. Iya. Dan itu kan polanya juga kadang-kadang. Karena dalam perjalanannya kemudian gue temukan, gue dulu scalper by the way. Ya, dan cukup lama. Sempat jadi scalper. Sempat jadi scalper, karena untung 1%, 2% langsung check out. Ya kan TP kayaknya enak banget gitu. Sampai kemudian gue sakit. Gue diopname sampai setahun tuh 3 kali gitu, gara-gara stres kan jadi scalper. Kalau trader mungkin jam-jaman ya. Bila itu pesannya penting, jangan jadi scalper kalau lu nggak paham nih barang. Jangan, pasti stres. Ini lagi dalam tahap yang pasti itu stres. Kita itu dalam 1 menit bisa jual beli 7-8 kali. Dalam 1 menit lu bayangin, stres banget itu. Untung tapi masuk rumah sakit gitu kan. Lama-lama gue pikir setelah 1 tahun ya, kayaknya nggak worth it nih, cuma buat begini kita sampai stres. Karena gue jadi scalper tetap baca fundamental. Tapi lu nggak kapok kan? Kapok. Kapok. Maksudnya kapok berinvestasi maksud gue? Kapok jadi scalper. Oke. Kalau dengan saham gue jatuh cinta. Gue suka banget. Suka banget. Yang gue kapok ya itu jadi scalper, dan menurut gue karena gue sebelum scalping itu beli perusahaan yang bagus, meaning gue baca laporan keuangannya, laporan laba ruginya, nilai tukar kurs, suku bunga itu, lama-lama gue pikir, kan sebelum gue beli gue udah lihat nih perusahaan bagus. Kenapa baru naik 1% gue udah jual ya? Gitu. Akhirnya kita mulai mencoba ngapain 1%? Kenapa nggak nunggu 100%? Kenapa nggak nunggu 200%? Kenapa nggak nunggu dia balik ke harga wajarnya? Akhirnya dari situ bergeser jadi investor. Lebih ke masalah kesehatan sih, kesehatan jiwa dan raga gitu. Dan ternyata untungnya lebih gede. Gitu. And then at that right moment, saya ngerti tulisan yang saya baca waktu di Astra Insurance. Justru investor itu cetak uang ketika dia pasif. Bukan ketika dia aktif. Jadi the moment of the biggest value creation happens when you're becoming a passive investor. Oke, mitigasi resiko yang lu bikin gimana? Lu pernah cut loss nggak? Pernah. Iya. Artinya lu tetap memainkan pola manajemen risiko kalau investasi saham ya? Iya, tapi bukan karena harganya turun. Itu salah. Banyak orang beli saham karena harganya naik, jual saham karena harganya turun, itu salah. Kita nggak pernah jual beli karena harganya. Jual beli karena story-nya, skenario-nya. Contoh, gue pernah beli ke sebuah perusahaan yang punya sayap. Gue beli di harga diskon, bagus. Gue yakin gue bakal untung 300%. Yakin gue. Kenapa? Karena hari ini ekuitasnya negatif, tapi percayalah dalam 3 tahun berubah jadi ekuitas positif. Dan gue pasti cuan gede di situ, pasti. Ternyata di tengah jalan CEO-nya diganti. CEO-nya bagus banget, orangnya bersih, GCG, pekerja keras. Bahkan turun ke bawah nanyain penumpang yang mau naik pesawatnya.
happy nggak? Bapak ada masalah apa? Kalau Bapak ada gangguan, bisa telepon saya. Ini CEO-nya begitu loh. Kira-kira tahu. Can you imagine gitu? Pokoknya hebat lah. Makanya gue bangga ya di investornya. Diundang RUPS, gue datang. Kalau datang ke RUPS-nya, RUPS orang-orang biasanya banyak gaya ya, apalagi BUMN, hotel bintang 5 lah, apal makanan berjejer-jejer. Enggak, dia undang RUPS di kantornya, di ruangan meetingnya, makanannya cuma 3 pilihan, 3 jenis. Ada nasi, uduk, bihun goreng, 1 capcay pakai brokoli. Jadi pokoknya ala kadarnya. Dan gue seneng. Bapak itu baru WA gue semalam deh. Oh gini. Kayaknya kita tahu. Sekarang ada di Jakarta Utara tuh dia. Iya, dari Ancol. Iya. Gue happy banget dan gue suka manajemennya dan gue pede gue bakal cuan. Ternyata di tengah jalan dia berpisah dengan perusahaan itu. Iya. Atau dipisahkan dengan perusahaan. Wah, skenario berubah. Ya. Dengan alasan politik, skenario berubah. Hari ini perusahaannya lepas dari FCA. Hari ini perusahaannya sesuai dengan yang kita udah tulis. Ekuitas positif. Hari ini, ya lu pasti cuan. Tapi cuannya nggak 300%. Cuannya cuma 50%. Gitu. Sayang Bapak itu nggak di sana. Nah, itu yang membuat kita, kalau misalkan gue keluar ya, skenario-nya gimana? Dalam 3 tahun, harga komoditasnya bakal naik 500%. Dalam 3 tahun, earning per share-nya bakal tumbuh berapa persen. Berarti stock pick lu tuh benar-benar lu analisis dulu ya, fundamentalnya. Betul. Nggak pernah karena harga. Walaupun dia ekuitasnya negatif segala macam, nggak lu pikir itu sampah, tapi lu pikir kayaknya ada permata nih di sini. Betul. Kita pernah beli perusahaan kapal, imagine kita beli dia lagi posisi rugi. Waktu itu orang bilang bodoh banget sih Benis beli. Iya, terserah lu lah, gue beli di harga 300. And then sahamnya nggak nyampe 3 tahun naik jadi 3 ribuan. Nggak banyak orang yang punya nyali kayak gitu. Gue untung 1.200% lebih lah. Gitu. Ada di YouTube kita kok, ada. Jadi gue rekam tuh perjalanannya. Hari ini gue udah untung 400%, tapi gue nggak mau jual. Bang, boleh nggak dikasih spill sedikit gitu? Selain tadi kan udah disebutin ya, nggak peduli lihat harga gitu. Sedangkan banyak orang sekarang trading ataupun beli saham tuh lihat harganya juga gitu kan. Ya banyak yang begitu Mas Ian. Boleh di spill sedikit cara Bang Benix lihat satu perusahaan ini bakalan begini tuh selain tadi yang sudah disebutkan ada lagi nggak? Jaringnya gimana sih? Ngitungnya misalnya gitu atau apa gitu? Kan ada 900 saham nih yang listing. Iya. Gimana lu nyortir tuh satu sampai lu pertanyaan yang bagus. Sampai yang bagus mikir satu sahamnya jadi stock pick lu. Kita ada metodologi sendiri. Namanya Makey Investing. Agak serem ya. Makey Investing. Ini metode yang paling nikmat. Pertama itu ada momentum. Oke. Jadi kita lihat yang ada momentumnya bagus. MSCI, Indonesia bisa di-downgrade, itu momentum. Rupiah melemah, itu momentum. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kedua, E-nya itu edge. Belilah sesuatu yang kita punya edge. Dulu gue pernah kerja di Gojek, gue ngerti bisnis fintech, gue ngerti bisnis logistik. Makanya gue cuan dari bisnis logistik. Gitu loh, karena gue ada edge. Dulu gue pernah kerja di Oyo, punya 4.000 lebih hotel di seluruh Indonesia. Gue ngerti bisnis pariwisata, bisnis hospitality, itu gue punya edge. Itu nggak ada kuliahnya. Gimana sih cara manage 4.000 hotel di Indonesia, itu nggak ada kuliahnya. Nah itu edge. Kalau menurut Warren Buffett, itulah yang namanya circle of competence. Nah, terus barulah kita baca laporan keuangannya Q. Q ini kuantitatif sama kualitatif analisis. Kuantitatif namanya quant, ya kita lihat angka-angkanya. Jadi angka-angkanya, net profit marginnya berapa, COGS-nya berapa, dia punya OPEX seperti apa. Secara kuantitatif kita udah uji, kita tes kualitatifnya, manajemennya bagus nggak, punya pengalaman nggak, GCG nggak. Hobi ngerampok nggak kalau pakai narkobanya merek apa nih CEO-nya? Karena itu perlu tahu gitu loh. CEO yang pakai sabu-sabu sama CEO yang pakai heroin sama yang pakai ganja beda treatment dia ke perusahaan. Tahu ya ada CEO TBK kemarin kan? Ya pokoknya begitu. Sahamnya nyungsep jelas. Karena dia pakainya narkoba jenis sabu-sabu gitu loh. Coba dia pakai yang atau nggak pakai lah. Jangan pakai lah, lebih baik jangan pakai ya. Efeknya kan flash sebentar buat saya happy aja. Atau kayak Tesla. CEO-nya pakai apa ya? Ganja, marijuana kan? Nggak tahu ya gue. Apa sih? Gue soalnya nggak pakai juga ya. Kalau yang Tapi disclaimer sih lebih baik nggak pakai. lebih baik nggak pakai. Oh dia LSD. Elon Musk LSD gitu. Lanjut Bang. Perusahaannya naik ribuan persen gitu kan. Jadi ternyata pengaruh. Itulah kualitatif. Nah yang terakhir itu investigatif. Investigatif itu datang, real. Gue betul-betul hanya beli perusahaan yang gue datang, gue lihat, gue pakai produknya, gue betul-betul experience. Kalau nggak jatuhnya beli kucing dalam karung, investasi bodong. That's it.
Dan gua lakukan ini bertahun-tahun, kita untung, terbukti, gitu sih. Jadi ketika banyak orang beli saham itu kalau menarik, ada ngetrend segala macam, bukan itu. Atau lebih parah lagi, beli ketika harganya naik, jual ketika harganya turun. Terus kapan untungnya? Apalagi naik kalau dia beli, FOMO ya, Bang. Iya. Salah, kita investor. Kalau gue udah beli saham nih misalkan ya, yang kayak kapal ya, gue beli di 300, gue udah tahu pasti ke 3.000. Gue beli 300, naik dia ke 500. Orang mungkin panik, jual. Gue nggak tahan aja. Sempet turun lagi ke 400. Karena gue udah tahu harganya 3.000, justru gue beli lagi. Naik lagi ke 700. Ya nggak apa-apa. Naik lagi ke 1.000, nggak apa-apa. Gitu. Begitu kecapai target yang kita udah bikin, seharusnya perusahaan ini bisa di atas 3.000-an, baru kita jual. Gitu. Ini kan banyak banget sebetulnya insight yang sudah didapatkan POV People nih dari tadi ya, dari awal sampai dengan sekarang tuh udah banyak banget Bang Hotman ya kan. Nih Bang Benes, kalau lihat market kita hari ini gimana sih, kan tadi itu ya dibuka gitu ya. Hari ini sempat volatile sebentar. Iya. Jadi kita masuk ke konteks aja ya. Gimana? Di situasi sekarang ini pasar saham kita memang sedang tidak baik-baik saja ya. Iya. Faktor internal dan eksternal itu kayak menyatu menjadi tekanan yang kuat buat hari ini kan sempat buka naik tinggi tiba-tiba merah, langsung, tiba-tiba merah. Walaupun sekarang udah hijau lagi, tapi volatilitas itu kelihatan mulai tinggi banget setelah pasca MSCI dan perang Iran lawan Israel dan Amerika ya. Nah, itu dua faktor yang mungkin banyak diperhatikan orang sekarang, Bang. Aku pengen sedikit insight dari Abang, kira-kira bagaimana cara kita melihat ini? Apa situasi yang sebenarnya sedang terjadi? MSCI kan akan diumumkan Mei nanti 12 Mei ya. 12 Mei kan. Nanti otomatis itu satu hal yang ditunggu-tunggu banyak investor. Nanti menunggu ketegasan akan di mana posisi Indonesia nih. Iya. Yang berikutnya, perang itu kita nggak tahu kapan selesai. Sekarang Iran dan Amerika balas-balasan soal Hormuz, saling blok, ancam-ancaman. Jadi orang juga belum kayak bingung mau put in atau keluar dulu nih. Mungkin Bang Benik bisa punya jelaskan kasih insight sedikit. Ya. Apa sudut pandangnya Bang Benix. Gitu. Ya, yang jelas pertama kita nggak percaya MSCI. Saya pun tidak investasi di saham-saham yang dipegang sama MSCI. Jadi kita nggak peduli dengan itu. Itu nggak penting. Karena then again, prinsip investasi kita, ketika kita beli saham, kita itu tidak beli IHSG. Kita itu beli emiten. Kita beli stok sebuah perusahaan. And behind every stock there is a company. You should find out what it's doing. So ketika MSCI bilang, oh bursa lu, bursa cap kaki 5 bro. Nggak bagus investasi bursa lu. Ya, suka nggak suka, orang tetap nabung di Bank BCA. Suka nggak suka, bukan artinya bangkrut pabrik yang itu, tetap beroperasi. Jadi kembali lagi kita cek fundamental perusahaannya bagus apa enggak. Sepanjang perusahaannya bagus, that's okay. Nah, orang masih belum bisa membedakan MSCI ini apa dianggap sebagai Tuhan. Padahal enggak. MSCI itu cuma lembaga rating yang ngasih rating bursa kita itu seperti apa. Kayak Pevindo lah ngasih rating utang. Lu triple A, lu triple B, lu triple C. Kelayakan orang buat terbitin surat utang gitu kan. Nah, dalam konteksnya MSCI, dia menilai bursa efek Kazakhstan nilainya bagus 10. Bursa efek Zimbabwe nilainya 6 gitu. Nah, yang jadi masalah orang-orang ngedengerin MSCI, terutama Big Fund. Big Fund, ETF, reksadana global, dan mereka itu yang dibikin Indonesia itu panik ketika bursa kita katanya bakal downgrade dari emerging market ke frontier market. Apakah artinya ekonomi Indonesia bubar? Enggak. Tetap Bang Joni jualan somai di sebelah sana. Tetap supermarket itu buka, tetap orang nonton ke mall gitu loh. Tetap akan begitu. Yang terjadi apa? MSCI itu ketika dia ngasih rating dan Indonesia dianggap ratingnya jatuh, itu dampaknya bukan ke investor retail, dampaknya ke big fund, operator, reksadana company, ETF yang selama ini nge-tracking indeks emerging market, kebetulan ada Indonesia di situ, perusahaan-perusahaan kita dimasukin ke situ. So dan itu pun bukan manusia yang pencet tombol jual beli saham itu adalah robot, otomatis. Karena itu mandat dari investornya. Gue mau masuk ke emerging market, porsi Indonesia katakan 10%, porsi Singapura 5%, otomatis aja langsung. Nah, ketika kita keluar dari indeks itu, artinya ya pengelola dana big fund itu harus keluar.
Ketika saham kita dimasukin ke sana, mereka terpaksa juga beli gitu loh. Jadi bukan karena Indonesianya jelek, Indonesia bubar, enggak. Karena by mandat mereka otomatis transaksi jual beli mengikuti aturan main yang dibikin sama MSCI. Nah ini yang bikin orang salah kaprah seolah-olah kita bakal bubar padahal enggak. Bisa jadi itu kabar baik. Oke, Bang, maaf saya potong. Ini kan jadi menarik kalau Bang Benix ini kan sepertinya kayak agak anomali ya dibandingkan banyak orang yang ngomong bahwa MSCI ya wajib kita dengerin gitu. Ya. Nah itu tapi katanya Bang kemarin kan di awal tahun kita sempat yang nyungsep banget tuh ya IHSG. Terus kemudian pemerintah juga jadi kalang kabut karena memang kita ternyata perlu reformasi di pasar modal gitu ya dan kan. ini momen yang bagus. Nah, buat di kacamata Bang Benix, sebetulnya sekarang ini pemerintah gimana sih upayanya untuk memperbaiki yang kemarin misalnya diminta MSCI di luar dari MSCI itu penting atau enggak? Ya, oke. Jadi sebetulnya ya soal MSCI ini kita udah bikin di YouTube kita itu dari bulan Juni tahun lalu. Jadi kita udah prediksi market crash ini dari 1 tahun yang lalu. Kita udah prediksi pemerintah bakal bikin kesalahan dan sebetulnya yang paling penting pemerintah itu harus investigasi, jangan-jangan ada kesengajaan. Karena yang namanya MSCI pasti ngasih surat jauh-jauh hari tentang prahara yang terjadi. Tapi kenapa orang bursa malah diem aja, itu harus dicek. Kenapa mereka nggak respon itu? Apa kesengajaan supaya bikin market kita panik? Bisa jadi sabotase dari dalam. Nah, yang harus dilakukan pemerintah ya sekarang udah terlanjur begitu. Yang harus kita lakukan ya dengerin apa kata mereka. Kalau nggak investor asing nggak bakal mau masuk ke kita karena mereka dengerin kata MSCI. So, di depan layar MSCI bilang apa? Market deepening, lakukan. Transparansi, lakukan. Dia minta free float, dibanyakin, kita lakukan. Oke, that's good, bagus. Pemerintah kita ngerti betapa pentingnya bursa efek. Itu bagus, saya senang. Saya senang. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Yang behind the scene-nya gimana? Di belakang layar, mau nggak mau, MSCI ini cuma tukang pukul. Mereka pesuruh. Dari siapa? Mereka ini for profit company, mereka bukan badan amal. Ini bukan yayasan orang tua asuh. MSCI ini cari duit, cari profit. Lu sebenarnya mau cari apa? Cari untung apa? Karena fakta membuktikan mereka cari untung ketika bikin crash Yunani, Argentina, Pakistan. Banyak negara-negara sengaja dibikin kolaps, bursanya hancur, terus perusahaan-perusahaan barat masuk, beli, akuisisi dengan harga murah. Fakta terjadi di Indonesia, telekomunikasi kita, air kita, banyak lah. Di Yunani, sama perusahaan telekomunikasi Yunani diambil, pelabuhan Yunani diambil, rel kereta api Yunani diambil. That's a fact gitu loh. Faktanya ada di mana-mana. Nah, itu yang harus dilakukan pemerintah. Jadi dari belakang layar, cari tahu juga. MSCI ini sebenarnya mau lu apa? Nah, ini yang brilian menurut saya. Kepikiran akhirnya pemerintah. Dan mereka nggak meeting sama MSCI, enggak. Itu urusannya Bursa Efek Indonesia, itu level karyawan lah. Suruh karyawan Bursa Efek yang meeting sama MSCI. Pemerintah enggak, dia harus lihat sama aktor intelektualnya. So yang dilakukan apa? Pemerintah meeting sama pemegang sahamnya MSCI. So ketika saya baca Pak Purbaya meeting sama pemegang sahamnya MSCI, pintar. That's the right thing gitu loh. Oh hebat, lu bisa lihat hal yang tidak terlihat. Investor Indonesia cuma ngomongin MSCI begini, MSCI begini, nggak paham mereka. Tapi penting lihat apa yang terjadi di belakang layar. So posisi saya hari ini, apalagi kemarin PJS Bursa habis bilang ada kemungkinan, memang ada probability kita bakal downgrade ke frontier market. Oke, kalau gitu kita bersiap. Tapi saya jujur, menurut saya 60% kita bisa bertahan di emerging market posisi hari ini. Kita nggak tahu harga minyak dunia gimana, kita nggak tahu terjadi demonstrasi besar nggak di bulan Mei, hopefully bisa dikontrol sama pemerintah. Kita nggak tahu narasi-narasi riset Indonesia, makar segala macam yang udah kita prediksi dari tahun lalu bakal banyak ke depannya. Pemerintah bisa handle itu nggak? Sejauh ini di hari ini posisi saya kita 60% bisa lolos. 60%. Sebenarnya yang paling ditakutkan itu kalau dari pelajaran apa yang terjadi efek dari MSCI ini buat investor itu adalah efek dari transaksi semua atau cornering itu. Itu kan kadang-kadang memang di satu sisi ya nggak disadari banyak oleh investor itu kalau misalnya dia kadang-kadang terjebak dalam satu permainan cornering dan dilakukan karena pasar kita tuh belum sebesar Amerika lah. Karena belum besar itu, jadi gampang banget pihak-pihak yang punya kapital gede untuk misalnya mengarahkan satu saham ke harga tertentu. Betul, sepakat. Itu nggak bisa dipungkiri kan, Bang? Sepakat. Makanya ini kemudian dibuka, orang akhirnya aware dengan persoalan ini.
Walaupun ini sebenarnya udah cerita lama sih. Saya udah 22 tahun jadi wartawan di pasar modal. Jadi kayak cerita ini kira berulang. Kayak kaset rusak ya? Kayak kaset rusak terus. Jadi 2008 kita pernah menghadapi situasi yang buruk juga. Dulu saya pernah nulis soal Black Wednesday. Satu hari itu lebih dari 10% saham di hari Rabu tanggal 2, saya lupa pastinya. Crash efek subprime mortgage kan. Waktu itu Lehman Brothers, Freddie and Mac semua. Jadi situasi upaya reformasi itu memang sudah dilakukan dari dulu. Cuma aku nggak tahu sampai sekarang itu memang pasar kita itu masih sangat gampang dikontrol. Aku nggak tahu apakah setelah reformasi ini yang dilakukan oleh bursa dengan membuka kepemilikan saham ke publik yang di atas 1%, kemudian free float nambah, kemudian konsentrasi kepemilikan itu juga diberesin, akan membuat pasar kita menjadi lebih sehat. Itu ya secara administratif. Secara administratif. Yang aku lihat itu persoalannya adalah soal penegakan hukum. Betul. Secara praktek di lapangan, apakah kita punya OJK capable untuk buat mismanagement yang ada di capital market? Belum tahu. Tapi memang wajib direformasi OJK. Setuju. Belakangan mereka sudah mulai merilis soal tindak pidana pasar modal. Sanksinya ya itu paling 1 miliar, 5 miliar kayak gitu-gitu. Iya, sayang. Administrasi belum ada yang kena pidana. Akibatnya orang nggak trust. Kita udah pernah bilang kalau di Amerika SEC ini perusahaan itu paling ditakutin, Bang. Duduk bareng aja di naik kereta api duduk bareng di CEO padahal kompetisi. Woi, lu bisa masuk penjara bro. Iya. Di luar negeri gitu. Di sini kita nggak ada lihat itu. Jadi orang nggak ada trust. Makanya sedih. Akibatnya masih banyak investor Indonesia. Justru lebih banyak yang invest di kripto dibandingkan di bursa saham. Kan aneh menurut saya, absurd. Aneh banget. Itu absurd. Aneh itu tanda bahwa generasi muda Indonesia tidak percaya sama pengelolaan bursa kita. Jujur, itu fakta. By data. Menarik lagi nih. Oke, mungkin karena maksudnya Bang Benny, karena kalau saham tuh seharusnya bisa lebih jelas gitu sistemnya ya daripada kripto karena sekarang. Ini jelas ada perusahaan. Iya, ada kan perusahaan. sekarang kita belum punya undang-undang dan segala macam. Ini jadi menarik, Bang. Boleh nggak aku tanya soal pandangan Bang Benny soal kripto tuh sendiri gimana? Kalau menurut saya secara teknologi yang namanya blockchain itu bagus dan kita bisa pakai buat begitu banyak hal, lalu lintas data, transaksi segala macam. Tapi ya treatmentnya kalau yang di Indonesia kripto ini dijadikan alat investasi, menurut saya nggak pas. Kenapa? Karena apa yang saya percaya, investasi itu terhadap aset. Aset itu cuma ada 3 jenis di planet bumi. Tadi saya bayangin kripto itu currency. Kan harusnya currency ya. Alat pembayaran segala macam. Tapi tiba-tiba belakangan di sini belum jadi pembayaran. Instrumen investasi. Jadi instrumen investasi itu agak aneh. Saya agak bingung juga itu agak aneh. Kalau jadi instrumen investasi berarti investasi kan aset. Aset itu cuma ada 3. Aset produktif, aset yang non produktif, sama aset yang ngarep. Aset produktif ini kalau kita beli kos-kosan, dia bisa menghasilkan. Ya mungkin banyak nanti akan menyerang saya juga ya, kolot lu. Menganggap kripto nggak bisa jadi aset investasi. Tapi itu mungkin sebatas pengetahuan yang saya tahu ya. Jadi menurut Bang Benny sebetulnya kripto ini kalau dibilang alat investasi belum pas ya harusnya. Dia jatuhnya aset ngarep. Aset ngarep. Aset jadi ketiga, aset ngarep yang ketika kita beli, kita berharap ada orang lain yang mau beli di harga lebih mahal. Balik ke back to laptop. Jadi back to laptop. Hormuz. Situasinya gimana menurut Bang? Bakal tambah parah. Jadi hari ini resmi dibom Teheran, padahal lagi ceasefire. Teheran dibom. Ada lebih dari 7 bom meledak. Udah nggak ceasefire lagi sekarang, Bang. Karena kemarin udah batal kan? Udah batal. Gara-gara nggak ada sepakatan. Sama poin-poinnya ya. Mau ada perundingan kedua yang sedang diagendakan kan. Tapi hari ini ada 7 bom ya di Tehran. Terus gimana Bang Benny lihat ini? Kalau saya kira ya ini pasti dilakukan, nggak mungkin lah Iran yang lakukan, ini lakukan tuh kubu musuhnya ya. Dan ini digunakan buat mancing situasi jadi lebih panas. Dan yang kalau kita lihat sekutunya Amerika Serikat, si Israel, ketika gencatan senjata ini justru dijadikan momen dia akuisisi lahan baru di Lebanon. Yang saya yakin pasti makin banyak dan makin besar. Kalau saya posisinya menjadi Israel, justru ini momen saya nambah wilayah. Dan saya nggak akan biarkan siapapun di kolong langit ini termasuk Amerika menghentikan saya. So, sekarang posisi Iran tuh kejepit. Kalau dia membiarkan Lebanon sekutunya diserang, dia akan jatuh. Image dia, lu nggak bisa dipercaya jadi teman.
Yeah. Tapi di sisi lain kalau dia belain Lebanon, dia jadi ceasefire itu jadi dia yang pihak penjahatnya. Dia yang mematahkan perjanjian perdamaian. Dia yang tidak komit dengan ceasefire. Itu dilematis nih buat si Iran. Jadi yang kemungkinan terjadi dengan adanya bom ini akan ada perang proksi. Jadi di atas permukaan Amerika sama Iran bareng damai. Di bawah berantem semua proksi-proksi mereka. Efeknya ke minyak gimana? Itu kan yang sebenarnya langsung ke kita kan. Iya. Padahal hari ini udah turun banyak 98 hari ini. 98 ya. Iya. Kalau menurut saya sih minyak itu di 120 itu di titik yang berbahaya dan kemungkinan bisa ke sana. $120 WTI ya. Jadi West Texas Intermediate. Yeah. Itu yang penting dan begitu itu naik tembus $120 artinya Indonesia harus stok dolar lebih banyak lagi. Harus buat belanja minyak. Yeah. Artinya let's say sebelum konflik 2 bulan lalu harga minyak sekitar $80. Kalau naik ke $120 berarti naik 50%. Artinya kalau biasanya kita stok $100 juta buat belanja barel yang ada, sekarang harus stoknya $150 juta. 50% lebih mahal. Artinya akan lebih banyak rupiah yang digadaikan. Rupiah digadaikan buat belanja dolar, dolarnya dipakai buat beli minyak. Minyaknya masuk Indonesia dibakar. Artinya bakal makin parah pelemahan rupiah. Teman-teman bisa lihat. Habis ini kan saya lihat di YouTube tuh, Bang Ben sempat ada kayak comparison antara 98 sama sekarang gitu ya. Kalau ngelihat tadi skemanya Bang Benny kan 120 tuh per barrel gitu kan. Tinggi banget, 50%. Katanya tadi makin parah Indonesia karena harus bakar uang kan sama aja gitu. Betul. Nah, sekarang posisinya kalau lihat ini itu kan kayak 10 hari yang lalu ya. Yes. Nah, kalau sekarang posisinya? Sekarang posisinya luar biasa. Bakalan lebih parah nggak? Luar biasa membingungkan karena untuk pertama kalinya sepanjang sejarah ada seorang presiden yang bisa salaman sama Rusia di saat yang sama bisa salaman sama Amerika. Ini situasi yang luar biasa yang saya kira Lee Kuan Yew aja nggak bisa begini gitu loh. Kok bisa gitu ya? Kita salaman sama Amerika, saya pas lihat itu wah gawat nih, pasti marah nih. Cina marah nih, Rusia pasti marah nih, Indonesia salaman sama Amerika, kerja sama pertama pasti marah. Ternyata salaman juga sama Rusia, dapat good deal, kemungkinan dapat minyak harga diskon. So ini brilian, menurut saya pribadi ini brilian. Sepanjang sejarah kita nggak bisa lihat ini, nggak kebayang lah Iran salaman sama Amerika, salaman sama Rusia, nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi hari ini jadi kenyataan. Jadi ini semacam kayak sebuah sikap oportunis lah ya. Dalam situasi terjepit memang harus bisa memanfaatkan momentum dan peluang yang membuat yang tujuannya untuk mengamankan kepentingan kita. Ya, kepentingan bangsa kita. Diplomasi memang nomor harus 1 begitu. jadi yang kayak gini. Tapi ada konsekuensi nggak dari sikap yang seperti ini? Misalnya Cina lah yang kita belum tahu responnya seperti apa sekarang. Karena sementara trade volume kita ke Cina paling gede. Gimana, Bang? Kalau menurut saya ngomong kepentingan bangsa dulu ya. Dibanding kita beli minyak yang terus-menerus makin mahal, kita gadain rupiah kita pakai dolar adalah hal yang bijak kalau kita bisa dapat minyak dari Rusia, harganya diskon, bayarnya pakai rubel. Betul, artinya kita bisa neken. Rupiah nggak akan terus melemah terhadap dolar. Itu dulu sih yang paling penting dan menurut saya itu cerdas lah. Semoga beneran kita bisa bawa minyak dari Rusia itu. Karena realita di bawah, UMKM itu udah banyak yang menjerit. Semua yang berhubungan dengan minyak bumi udah naik. Yang berhubungan dengan plastik, gitu kan. Yang berhubungan dengan transportasi. Mungkin di sini teman-teman nggak berasa karena pergi ke Pertamina isi bensin harga nggak naik. Tapi di belakang layar, industri, beli solar industri, harga udah tembus 30.000. That's reality. Mereka bayar solar mahal, nanti kenaikan biaya operasional mereka akan dibayar juga ke konsumen. Artinya kalau negara kita nggak cerdik, bisa jadi inflasi massal. 98 inflasi massal. Jadi bisa masuk ke 98 kalau tidak cerdik. Betul. Tapi dengan posisi sekarang artinya maaf tanda kutip nih, Indonesia tuh kayak nggak tahu mau masuk kubu yang mana. Mau BRICS ya, abis itu mau West ya. Tapi menurut Bang Benny gimana nih posisi kayak gini nih berbahaya atau justru menguntungkan? Kalau menguntungkan gimana? Kalau bahayanya gimana? Kan tadi udah bilang ini brilian. Tapi masa sih nggak ada resikonya? Tadi kan Bang Hotman udah nanya juga. Menurut Bang Benny gimana? Kebetulan kemarin kita juga bikin podcast sama Duta Besar Rusia ya, sama Sergei, Keren dong. sama Duta Besar Rusia. Kita ngobrolin banyak hal lah, mulai dari batu bara, minyak, nuklir. Kita ngobrolin banyak hal, ada di YouTube-nya kita. Apakah mereka bakal marah? Mungkin.
Tapi mereka juga pragmatis. Mereka juga melihat Indonesia ini bisa dijadikan alat, bisa dijadikan mitra strategik, dan mereka juga nggak akan terang-terangan memperkosa kita lah. Jadi tinggal gimana caranya kita bisa balancing itu. Memang at the end of the day Indonesia pasti harus memilih. Pasti harus memilih. Dan pilihannya tidak akan mudah. Let's say kita pilih join kubu BRICS. Saya yakin bakal banyak bom di mana-mana. CIA turun, Mossad turun. Jegar-jegar main petasan udah di Jakarta. Itu udah bukti. Ya di era zaman dulu aja pemimpin Uni Eropa, Jerman kedapatan tuh meeting ke salah satu ormas besar di Indonesia, itu fakta. Intelijen Jerman aja turun. Kalau kita nempel ke Amerika, ya masalahnya kita sekarang banyak mengandalkan transaksi bisnis sama Cina juga gitu, sama investment dari Cina juga. Dan kita butuh, karena kita komoditas utama kita ya, minyak sawit lah, batu bara lah, kita banyak kirim ke mereka. Jadi ini adalah posisi yang saat yang tidak enak untuk menjadi presiden di Indonesia, karena sangat dilematis. Tapi at the end of the day, kita bakal dihadapkan pada keputusan yang sulit untuk memilih salah satu kubu. Ya, di politik luar negeri kita seperti banyak ranjau ya. Banyak ranjau, benar-benar. Kita nggak bebas, semua saling, di luar kita terbelenggu, di dalam juga terbelenggu. Karena di bawah, realitanya di bawah, ya kita punya partai banyak banget di Indonesia, multi partai. Kita nggak tahu yang ini udah nempel sama negara mana, yang ini nempel sama oligarki mana dari Amerika, yang ini sama siapa, nggak tahu. Even kayak Bloomberg yang punya siapa? Orang Partai Demokrat, that's a reality. Apakah beritanya pro Donald Trump atau anti Donald Trump? Ya, kalian yang decide. But realitanya adalah oligarki bermain, non-state aktor bermain, negara-negara pun juga bermain. Betul. Kompleks. Itu betul sekali. Nah, pertanyaan kita balik lagi. Lu sebagai investor, Bang, kira-kira dalam situasi kayak gini, apa yang lu lakukan untuk memilah stock pick yang mungkin akan lu pilih untuk menjadi tempat lu berinvestasi? Pertanyaan yang bagus. Itu $1 million question. So. Jadi biar kamu bisa niru juga nih. Iya. Karena berdasarkan interview terakhir dengan PJS, Direktur Bursa Saham Indonesia, yang bilang ada kemungkinan memang kita downgrade ke frontier market. Akhirnya kita terpaksa baca literatur tentang negara-negara yang downgrade ke frontier market. Ternyata memang ada saham-saham yang diuntungkan ketika peristiwa itu terjadi, gitu. Nah, termasuk kalau harga minyak naik. Kalau harga minyak naik, rupiah semakin melemah. Kalau rupiah semakin melemah, artinya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang penghasilannya dalam US dollar bakal tambah cuan. Yang dalam penghasilan. Berarti tambang ya. Nikel misalkan. Nikel. Iya, komoditas. Kita kan jualnya pakai dolar, kita tambah cuan. Tapi sebaliknya, ini makanya skenario-nya tergantung ke minyak lagi. Itu penting. Ketika itu naik, apa yang bakal kolaps itu jauh lebih penting. Jadi kita bisa hindarin. Yes, saham yang berhubungan dengan properti, logistik, transportasi. Kenapa? Properti, lu mau ngecat rumah, itu kan pakai minyak bumi. Semua pakai. Semua pakai minyak bumi. Atap rumah, sekarang pakai minyak bumi. Jadi itu semua jadi cost push inflation, harga-harga makin tinggi, orang bakal makin tunda. Yang lebih parah lagi kalau seandainya makin banyak yang kolaps. Gue yakin kredit macet tambah banyak. Nah, Bang, ini kan kalau kita lihat ya, banyak banget juga bank-bank big caps yang turun banget sahamnya sekarang. Itu kita juga udah bilang dari 2 tahun lalu. Itu kenapa? Terus bisa dijelasin, bisa nggak di tengah yang seperti ini mereka tuh rebound lagi gitu? Oh enggak, mereka harus tambah nyungsep, wajib. Harus. Wajib, Bank Buku 4 terutama. Mereka bertahun-tahun menyiksa rakyat Indonesia dengan profit yang di luar akal sehat, sehingga Indonesia menjadi negara dengan net interest margin terbesar di planet bumi, dan di planet Mars kalau ada manusia di situ. Suka banget ya bahasanya. Itu realita. Artinya gini, fakta yang kita lihat, Vietnam berhasil mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo GDP 8%. Tahun 2025. Tahun 2026, mereka tambah percaya diri, targetnya GDP 10%. Gila. Indonesia targetnya cuma 5,5% tahun ini. Nah, apa sih salah satu prerequisite-nya dia bisa tumbuh 8%, 10%? Kalau kita UMKM di Vietnam, mengajukan kredit ke bank bunganya cuma 2%. Dan itu logis. Sekarang bayangin, Bapak Bang Hotman ditawarin, bro, lu ekspansi bisnis dong. Lu buka cabang dong di Surabaya. Nanti lu gua kasih, soalnya ekonomi Indonesia bakal tumbuh 8%. Jadi bisnis lu pasti tumbuh 8% kalau buka cabang di Surabaya. Oke, syaratnya apa? Lu ambil kredit sama gua. Bunganya berapa? 12%.
mati. Tapi gini Bang, ada yang ternyata gue baru tahu juga, yang bikin bunga pinjaman kita tuh tinggi itu karena apa? Bank-bank itu tuh punya special rate banyak banget. Jadi itu deposan dari investor-investor kakap. Misal BPJS. Mereka tuh kan kayak bikin tender ke bank-bank. Gue mau masukin segini nih, lu kasih dong offering ke gue. Bunga berapa nih? Pasti dia kan minta yang tinggi. Iya. Mau nggak mau dia harus berdiri. Karena siapa? Misalnya BPJS ya kita sebut lah ya. Dia harus cari margin juga kan untuk return untuk dana yang dikumpulkan dari peserta BPJS kan. Nah, itu jumlahnya lebih dari 60%. Dan ujung-ujungnya bank akhirnya malak di bawah. Malaknya ke bawah. Kita manusia biasa, individu yang dipalak nih. Nah, itu yang susah kena special rate inilah yang kemudian bikin suku bunga pinjaman kita susah banget turun. Karena marginnya kan makin tipis mereka kalau turunin. Betul. Makanya itulah yang diminta masih MSCI market deepening gitu loh, supaya kita makin liquid. Market kita itu juga penting. Gimana market kita bisa liquid kalau seandainya BPJS, pengelola dana kita, gaji kita dipotong buat BPJS. Yang dilakukan sama BPJS, dia tabungin malah itu di Bank Himbara mungkin. Yang dia harus pikir Bank Himbara itu dapat duit dari mana? Dari duit kita juga jangan-jangan. Jadi kita subsidi 2 kali nih. Kayak lingkaran setan. Yang harusnya mereka lakukan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dong. Investasi dong di saham-saham Indonesia. Iya dong. Itulah yang dilakukan sama wealth fund di luar negeri, sovereign fund di luar negeri. Ya mereka invest. Pension fund mereka invest supaya ngembangin bisnisnya, bukan malah membebani sistem perbankan dalam negeri kita ini. Kemarin Pak Purbaya udah ngasih duit 200 triliun, sama bank dia tabungin lagi. Kan aneh, dia beli surat utang negara. Surat utang negara ada bunga, terus negara bayar bunga duitnya dari pajak kita. Betul. Lah 200 triliun itu udah duit kita juga sebenarnya. Jadi duit kita dipalak berkali-kali nih di sistem. Interbanknya tapi dimainkan untuk beli SBN lagi. Beli SBN lagi kan. Bayar SBN ada bunga, ya uang pajak kita itu nggak bener lah menurut saya. Jadi ya negara mau nggak mau harus lakukan intervensi ke situ. Makanya jadi masuk akal ketika Pak Purbaya stres, nggak bisa dibilang ini perbankan ini. Tapi memang perbankan kita kan setianya bukan sama negara kita. Mereka setia dengan bank sentral. Bank sentral independen nggak. Jadi independen setianya sama siapa? Lu ikut siapa? Nggak jelas. Mau nggak mau, katanya dia mau akuisisi PNM. Atau mungkin penggeraknya pakai Koperasi Merah Putih, semoga bisa jalan sehingga bisa kucurin kredit bunga murah, ekonomi hidup. Ya itu salah satu bentuk intervensi pemerintah lah yang sebetulnya ya mau nggak mau secara visi dan misi gue bisa paham itu bagus. Karena nggak realistis Indonesia mau GDP tumbuh 8% tapi ngutang ke bank bunga 13% itu udah ngaco. Mau tumbuh 8% berarti bunga kredit ya harus di bawah 8%. Ya 3%, ya 2%. Bang, tadi kan Bang Benny sempat sebut bahwa Vietnam tuh bisa mencapai itu tadi ya pertumbuhannya 8% di 2025. 2026 dia naikin 10%. Bener nggak sih kalau mereka tuh sebetulnya menaikkan industri padat karya mereka? Jadi tadi kan bilang bahwa hutang atau kayak kur lah kalau di Indonesia itu 2% doang, ya kan? Setahun ya Bang ya? Nah, kalau di Indonesia bisa nggak sih? Ada yang 1,5% Bang. Wah. Kalau di Indonesia bisa nggak kira-kira kita naikin padat karya kita lah gitu? Atau gimana sih caranya supaya kita bisa ngejar kayak Vietnam gitu? Bisa banget. Kita harus bikin sektor manufacturing kita itu seksi. Bikin zona bebas pabean. Bikin kemudahan perizinan. Karena kalau kita sekarang investasi di Vietnam bukan cuma bunganya rendah. Pajaknya juga bisa 15 tahun, 0%. Butuh karyawan, butuh berapa? 7.000 orang, mereka yang cari. Butuh tanah, mereka yang kasih. Tanahnya udah jadi kompleks industri, belum ada apa? Listrik, air, gua pasangin. Kan enak banget, itu betul-betul karpet merah. Bisa nggak kejadian di Indonesia? Nggak bisa. Baru mau buka kawasan industri aja harus izin kelurahan, gitu kan, izin kabupaten, gubernur, wali kota. Juga bingung tuh soal manufacturing itu jadi PR terbesar kita juga sih. Karena di sana serapan tenaga kerja memang banyak banget kalau itu jadi ya. Betul. Dan itu ya itu bukan cuma satu kementerian, ya itu udah lintas kementerian, lintas sektoral, lintas kepala daerah, artinya lintas DPRD, wah riweh. Namanya juga Vietnam, negara komunis ya, pokoknya gue bilang kepala desa pun juga menteri sampai kepala desa, ketua RT pun selesai. Wajar mereka bisa tumbuh cepat. Tapi mungkin nggak kita 8%? Kalau tahun ini enggak, mungkin bisa dalam 4-5 tahun masih realistis. 4-5 tahun, berarti udah ganti presiden itu ya, pemilihan presiden baru kan? Iya, berarti mungkin harus ada continuity biar programnya berjalan. Bisa jadi ke situ arahnya. Kalau dibanding hilang di tengah jalan.
Oke, sebelum yang terakhir, Bang Benny, coba bisa nggak diberikan kepada POV People nih, insight apa yang perlu diperhatikan di tengah gejolak seperti ini, termasuk tadi ramalannya Bang Benny soal minyak naik 120, nanti ekonomi kita gimana, kita harus bakar dolar segitu rupa gitu ya, disampaikan kepada POV People supaya mereka yang mendengar kita ini punya insight yang lebih dalam lagi, dalam satu kalimat pendek. Oke, ya hari ini kalau teman-teman di sini banyak yang panik gara-gara MSCI, jangan FOMO, jangan mudah takut. At the end of the day, lu lihat dulu perusahaan lu bener apa enggak, laporan keuangannya profit enggak, growth-nya 1 tahun lagi, 5 tahun lagi seperti apa. Nah, pun kalau lu udah terlanjur masuk ke MSCI, harus lihat perusahaanmu itu termasuk dalam perusahaan yang kalau seandainya dia downgrade, dia bakal ditendang nggak? Karena begitu dia ditendang, capital flow, foreign flow bakal otomatis keluar juga. Nah, gue nggak ada masalah dengan itu, gue malah seneng. Karena begitu downgrade ke frontier market, kita udah bangun struktur portofolio yang diuntungkan justru ketika Indonesia downgrade. Dan realitanya banyak. Contoh, gue suka bilang Argentina 2021 disikat sama MSCI. Turun dia dari emerging market ke frontier market. Saat itu, IHSG mereka nilainya cuma 60.000 poin. Hari ini udah 2,9 juta poin. Growth lebih 3.000%. That's the reality. Ketika MSCI ngebom Argentina, survive. Malah tumbuh ekstrim. Indonesia bisa begitu nggak? Bisa. Nah, kita juga bisa cari peluang yang sama. Yang jelas teman-teman harus mulai bangun portofolio mereka yang bertahan. Kalau bisa malah diuntungkan ketika Indonesia downgrade ke frontier market. Karena behind every crash itu ada value creation. Warren Buffett bilang, buy when there is blood in the street. So, ini menarik, ini seru. Dan gue tetap optimis ya, IHSG kita dalam jangka panjang bisa tembus 10.000 bahkan 20.000. Gue sangat optimis. Kalau dari saya cuma pengen jawab cepat aja dari Bang Benny. Saya nggak mau Bang Benny nyebutin kode saham karena itu nanti takutnya endorse. Tapi saya pengen Bang Benny sebutkan 3 sektor yang mungkin diuntungkan dari situasi ini dan 3 sektor yang layak dihindari dalam situasi seperti sekarang ini. Saya bakal menghindar, yang paling penting hindarin dulu sektor berhubungan dengan perbankan, khususnya big banks. Wajib collapse kalau Indonesia mau naik tinggi. Net interest margin wajib dikecilin. Kalau net interest margin kecil, bisnis bisa growing. Tapi bank menangis, ya udah syukurin bank buku 4. Itu. Nah yang kedua, properti nyungsep. Inflasi, cost push inflation. Logistik, transportasi. Begitu bensin naik, ya bakal berat semuanya jadi mahal. Di sisi lain ada yang diuntungkan. Mulailah cari perusahaan-perusahaan yang penghasilannya dolar, tetapi pengeluarannya rupiah. Itu untung. Artinya di sini teman-teman juga paham ya. Kalau lu punya perusahaan penghasilannya rupiah, pengeluarannya dolar, kiamat sudah. Ada nggak? Ada. Gue udah exit. Jadi kita bangun portofolio yang arahnya ke sana. So ini pesta yang menyenangkan. Ketika kita bakal tambah cuan, makanya Purbaya juga happy-happy aja karena dia ada offsetnya juga. Karena ekspor kita bakal makin mahal, batu bara, energi, sawit itu bakal makin mahal. Mungkin akan ada windfall lagi dari sana ya, Bang? Betul. Jadi Indonesia sebetulnya kalau cermat ya selalu ada opportunity di setiap prahara yang terjadi. Luar biasa sih. Ya, sebenarnya masih banyak yang pengen saya tanyakan. Cuma kita juga mungkin menghargai waktunya Bang Benix karena dia punya aktivitas yang lain. Tapi anyway, terima kasih sekali Bang. Karena hari ini insight-nya kalau menurut gue oke banget sih. Buat bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman di luar sana, POV People. Jadi ini penting untuk memahami sebuah konstruksi, cara berpikir dari seorang investor itu juga paling penting untuk memahami apa yang harus kita pilih dan caranya bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk itu. Mungkin kita sampai di sini, Mar. Sampai di sini nih, Bang. Sampai di sini kayaknya. Masih mau tanya lagi tapi udah nggak bisa. Iya, banyak hal yang harus banyak banget ya. Ya, tapi luar biasa sih hari ini karena banyak juga tadi insight dari Bang Benix yang ternyata tuh kalau dipikir berbeda dengan pemikiran banyak orang. Ya, tapi make sense dan mungkin wajib kita coba sebetulnya ya kan. Dan pastinya POV People kita akan kembali lagi dengan narasumber-narasumber lain yang luar biasa juga, yang berkompetensi luar biasa juga, yang punya integritas di bidangnya masing-masing, terutama di bidang ekonomi dan juga finansial. Jadi kami undur diri.
POV Talks Bloomberg Technos. Sampai jumpa. Sampai jumpa. POV Talks.